BMKG melalui Stasiun Geofisika kelas 1 Ambon menggelar kegiatan sekolah lapang gempa bumi dan tsunami atau SLG tahun 2025 di salah satu hotel di kota Namlea, Kabupaten Buru pada Sabtu 11 Oktober 2025. Kegiatan ini mengusung tema 10 tahun SLG membangun budaya sadar, siaga, dan selamat dalam menghadapi gempa bumi dan tsunami. Kepala Stasiun Geofisika kelas 1 Ambon sekaligus Ketua Panitia Jati Cipto Kuncoro menyampaikan bahwa kegiatan SLG ini menjadi bagian penting dan upaya pendidikan kebencanaan di daerah. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Tribun Ambon, Umi Dalila Termawut. Rekan Umi, silakan laporan Anda. Ya, terima kasih rekan Alinda dan selamat siang Tribuners. Dapat saya laporkan dari Kota Namlea, Kabupaten Buru, bahwa 10 tahun dekade Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika melalui Stasiun Geofisika kelas 1 Ambon menggelar kegiatan lapang sekolah gempa bumi dan tsunami tahun 2025 di Hotel Kainawa, Kota Namlea, Kabupaten Buru pada Sabtu 11 Oktober 2025 dan dilakukan selama 1 hari full pada jam 10.00 hingga jam 3 waktu Indonesia Timur dengan mengusung tema 10 tahun sekolah lapang gempa bumi membangun budaya sadar, siaga, dan selamat dalam menghadapi gempa bumi dan tsunami. Nah, dalam kegiatan itu mereka mendapatkan materi berupa historis gempa bumi di Kepulauan Kabupaten Buru hingga Indonesia dan materi berupa menghadapi tsunami dan gempa bumi dan upaya-upaya sebelum terjadinya gempa bumi di Kabupaten Buru. Nah, para peserta juga melakukan simulasi gempa bumi dahsyat secara seksama dan bekerja sama dengan baik dengan peran mereka masing-masing. Sebagai informasi, Tribunes diikuti oleh 50 peserta dari berbagai unsur, antara lain masyarakat, APBD, guru, Polsek Namlea, Korami 1506 Namlea, Dinas Diskom Info, Dinas Sosial Puskesmas, Posar ASDP, serta dari kalangan wartawan. Nah, mereka juga melakukan peran masing-masing dalam menghadapi gempa dan tsunami dahsyat dengan skenario yang dibuat oleh panitia dan peserta dengan perannya akan membuat respon dalam menghadapi bencana. Nah, pembukaan kegiatan ini juga dihadiri oleh Asisten 3 Pemerintahan Kabupaten Buru, DR Dr. Aman Bulton, anggota Komisi 5 DPR RI, Sahadia Uluputi, Kepala Stasiun Geofisika kelas 1 Ambon, Jati Cipto Kuncoro, serta Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buru, Iqbal Aziz. Nah, demikian yang dapat saya laporkan dari Namlea Kabupaten Buru. Kembali ke rekan Alinda. Kepolisian Resor Seram Bagian Timur atau Polres SBT menghentikan sementara waktu mengenai penanganan laporan pelaku kasus pencabulan terhadap 3 anggota korban, keluarga korban. Hal itu disampaikan Kabak Ops Polres SBT, Kompol Yamin Selayar di hadapan masa aksi yang menggelar unjuk rasa di depan Mapolres SBT pada Senin 13 Oktober 2025. Dalam pernyataannya, Yamin menjelaskan bahwa penghentian sementara proses hukum tersebut dilakukan atas arahan Kapolres SBT AKBP Al-Hajar sambil menunggu tahapan gelar perkara secara resmi. Langkah ini disebut bukan berarti pihak kepolisian menolak menindaklanjuti laporan, melainkan mengikuti prosedur hukum yang berlaku. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Tribun Ambon, Haliyudin Ulima. Rekan Haliyudin Ulima, silakan laporan Anda. Ya baik, terima kasih rekan Alinda dan Tribuners dimanapun Anda berada. Jurnalis Tribun Ambon Haliyudin Ulima melaporkan langsung dari Kota Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur bahwa memang Polres Seram Bagian Timur telah memastikan penanganan kasus laporan balik yang dilakukan oleh korban pelaku pencabulan bakal dihentikan untuk sementara waktu. Kepolisian Resor Seram Bagian Timur atau Polres SBT memastikan sementara waktu untuk menghentikan penanganan laporan balik yang dilayangkan oleh pelaku pencabulan terhadap 3 anggota korban. Hal itu disampaikan Kepala Bagian Ops Polres SBT Kompol Yamin Selayar di hadapan masa aksi saat menggelar unjuk rasa di depan Mapolres SBT pada Senin kemarin. Sejumlah masa aksi yang berasal dari mahasiswa LSM dan OKP di Kabupaten Seram Bagian Timur itu menyoal adanya laporan pengaduan yang dilayangkan oleh pelaku pencabulan terhadap keluarga korban. Laporan tersebut menyeret 3 nama dari keluarga korban yang disebut melakukan tindakan kekerasan terhadap pelaku sendiri berinisial JU, 42 tahun.
Ketiga keluarga korban yakni dua diantaranya kakak korban berinisial TS dan ISS serta ibu korban sendiri yang berinisial SR. Pantauan kami di lokasi, masa aksi mulai melangsungkan aksinya sejak pukul 13.00 WIB kemarin di depan Polres SBT. Mereka menggunakan satu unit mobil pickup yang dilengkapi dengan alat pengeras suara beserta atribut organisasi masing-masing. Masa aksi turut membawa sejumlah pamflet berisikan tuntutan mereka. Salah satunya bertuliskan suara hati korban. Salah satu orator bernama Zulkifli Sengan mengakui laporan yang dilayangkan pelaku terhadap keluarga korban dinilai cacat secara prosedur. Pasalnya, tindakan yang dilakukan keluarga korban menurut pihaknya wajar dilakukan sebagai bentuk amarah. Atas hal itu, masa aksi meminta agar laporan pengaduan yang dilayangkan oleh pelaku terhadap para keluarga korban segera dihentikan. Menanggapi hal itu, Kepala Bagian Ops Polres SBT Kompol Yamin Selayar bakal menghentikan proses hukum yang melibatkan keluarga korban. Yamin menjelaskan bahwa penghentian sementara proses hukum tersebut dilakukan sesuai arahan dari Kapolres SBT AKBP Al-Hajat sembari menunggu tahapan gelar perkara secara resmi. Ia menegaskan bahwa langkah tersebut bukan berarti pihak kepolisian menolak menindaklanjuti laporan mereka, melainkan mengikuti prosedur hukum yang berlaku agar keputusan yang diambil secara profesional dan sesuai aturan yang berlaku. Kompol Yamin juga menepis tudingan adanya konspirasi atau keberpihakan polisi terhadap pelaku. Ia menegaskan bahwa seluruh proses penanganan perkara dilakukan secara terbuka dan sesuai mekanisme. Demikian rekan Alinda yang dapat saya laporkan kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Haliudin Ulima atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Untuk melengkapi keterangan kami, pemirsa, berikut wawancara bersama Kompol Yamin Selayar, Kabak Ops Polres SBT. Sementara sambil menunggu, karena kita kalau menghentikan perkara ini laporan polisinya sudah ada, harus ada gelar, harus ada tahapan-tahapan yang kita laksanakan untuk kita pastikan laporan polisi ini dihentikan secara hukum. Itu butuh kehadiran Bapak Kapolres. Makanya penyampaian Pak Kapolres ke kami, karena beliau berpikir saya selaku koordinator pengamanan aksi untuk disampaikan. Makanya tadi Bapak Kapolres bilang, tolong berikan saya ruang. Bapak PLH bilang berikan ruang, karena ya harus kita komunikasikan. Tetapi sampai dengan AKBP Al-Hajat selaku Kapolres definitif Seram Bagian Timur tiba di sini, tidak akan ada Sekolah Menengah Atas atau SMA Yayasan Persekolahan Kristen Protestan Maluku atau YPKPM Ambon merayakan hari ulang tahun ke-67 pada Selasa 14 Oktober 2025 malam. Acara ini mengusung tema Berakar dalam Iman, Bertumbuh dalam Ilmu, Pengetahuan, dan Teknologi, Berbuah dalam Kolaborasi. Perayaan ini berlangsung khidmat di Gereja Joseph Kam, kawasan belakang Soya, Jalan Rijali, Kelurahan Karang Panjang, Sirimau, Kota Ambon. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Tribun Ambon, Novanda Halirat. Rekan Novanda, silakan laporan Anda. Ya, terima kasih rekan Alinda di studio. Ya, Tribun dari Ambon, Maluku, membenar dari Sekolah Yayasan Persekolahan Kristen Protestan Maluku atau YPKPN Ambon merayakan hari ulang tahun HUT yang ke-68 pada Selasa 14 Oktober 2025 kemarin malam. Acara ini diawali dengan seremoni, kemudian gelaran ibadah syukur, dan diakhiri dengan pemotongan kue ulang tahun, serta jabat tangan antara siswa dengan para guru. Acara ini turut dihadiri oleh siswa-siswi, orang tua, guru, pendeta, perwakilan Dinas Pendidikan Provinsi Maluku, hingga alumni. Kepala Sekolah SMA PKPM Ambon, Donald Wedias, dalam acara ini menerangkan bahwa tingkat prestasi akademik dan non-akademik yang diraih para siswi SMA PKPM Ambon sudah dari tingkat daerah hingga nasional. Selain prestasi akademik, para siswa-siswi juga berprestasi di bidang olahraga dan seni. Tak hanya itu, dia dengan bangga juga menerangkan bahwa ada siswa yang terpilih menjadi duta remaja tingkat Provinsi Maluku. Jelaskannya, untuk perolehan juara, siswa-siswi ini mendapat juara 2 Sekolah Siaga Kependudukan Paripurna, juara 2 Lomba Cerdas Cermat Battle Class
Cinta Bangga Rupiah. Ada 16 orang siswa juga yang lolos Olimpiade tingkat provinsi dan 2 orang yang lolos OSN 2025. Dalam momen perayaan ini, Kepala Sekolah SMA YPKPM Ambon juga menyampaikan terima kasih dan apresiasinya kepada pemerintah daerah dalam mendukung program sekolah dan juga peningkatan mutu siswa lewat bantuan-bantuan yang disalurkan. Diketahui pemerintah daerah Provinsi Maluku telah menyalurkan 70 unit Chromebook kepada sekolah. Dalam acara seremonial ini, dirinya berharap kolaborasi yang telah terjalin dapat terjaga untuk terus mengembangkan sekolah dalam iman dan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kolaborasi antara sivitas sekolah sehingga sekolah dapat berkembang dan menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, demikian laporan yang saya sampaikan dari Ambon, kembali ke studio. Terima kasih rekan Novanda Halirat atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan kerja ke Kota Ambon dengan menyempatkan diri menyambangi kawasan Pasar Mardika pada Selasa 14 Oktober 2025. Wapres Gibran tiba di Pasar Mardika sekitar pukul 17.28 WIB dan disambut hangat oleh ribuan warga serta pedagang yang berada di kawasan tersebut. Dalam kunjungan ini, tampak Gibran berjalan mengelilingi area pasar, mulai dari pedagang bahan dapur, sembako, hingga kawasan pasar ikan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Tribun Ambon, Maula Pelu. Rekan Maula Pelu, silakan laporan Anda. Ya baik, terima kasih rekan Alinda. Dapat saya laporkan dari Ambon bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan kerja ke Kota Ambon dalam menyempatkan diri dan menyambangi kawasan Pasar Mardika pada Selasa 14 Oktober 2025. Wapres Gibran tiba di Pasar Mardika sekitar pukul 17.28 waktu Indonesia Timur dan disambut hangat oleh ribuan warga serta pedagang yang berada di kawasan tersebut. Dalam kunjungan tampak Gibran berjalan mengelilingi area pasar, mulai dari pedagang bahan dapur, sembako, makanan khas, hingga kawasan pasar ikan. Kunjungan tersebut Wapres tidak hanya menyapa para pedagang, namun juga membeli sejumlah dagangan secara langsung yang disambut antusias pedagang. Namun kunjungan itu berlangsung singkat. Gibran meninggalkan lokasi sekitar pukul 18.47 waktu Indonesia Timur tanpa memberikan keterangan resmi kepada awak media ataupun para pedagang secara keseluruhan terkait isu kunjungan atau agenda khusus itu. Diketahui Wapres Gibran tiba di Maluku pada siang hari itu dan tanggal yang sama dalam rangka kunjungan kerja. Sebelum ke Pasar Mardika, ia telah meninjau beberapa infrastruktur strategis di Maluku, seperti peninjauan progres pembangunan Bendungan Wayapo, salah satu proyek strategis nasional yang vital untuk irigasi di Kabupaten Buru. Juga BMPP Nusantara 1 di Desa Wai, Kabupaten Maluku Tengah. Terakhir kunjungan Wapres di Maluku pada Rabu 15 Oktober 2025 tepat di Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara. Diketahui kunjungan ke Maluku rata-rata berfokus pada peninjauan proyek strategis nasional atau PSN, ketahanan energi dan pasar rakyat. Dikabarkan kemarin telah berangkat dan menuju ke Maluku Utara. Terima kasih. Demikian laporan yang dapat saya sampaikan kembali ke rekan Alinda. Baik, terima kasih rekan Maula Pelu atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Bupati Maluku Tengah Zulkarnain Awad Amir melaunching HUT ke-68 Kota Masohi dan Benda Heritage Festival. Launching berlangsung di halaman kantor Dinas Perpustakaan Maluku Tengah, dihadiri oleh Forkopimda dan juga jajaran serta pimpinan OPD pada Jumat 17 Oktober 2025. Berbagai agenda juga dirangkaikan dalam momen launching HUT Kota Masohi, diantaranya kerja bakti massal, senam sehat, dan yang tak kalah penting, pencanangan Car Free Day di sepanjang Jalan Patimura setiap hari Minggu. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Tribun Ambon, Silmi Serati Swailo. Rekan Silmi, silakan laporan Anda. Baik, terima kasih rekan Alinda melaporkan langsung dari Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah.
bahwa memang benar pada hari ini Jumat 17 Oktober 2025 dilaksanakan agenda launching untuk dua momentum yang sangat istimewa di Kabupaten Maluku Tengah, yakni HUT ke-68 Kota Masohi dan juga launching Banda Heritage Festival. Dan dapat kami sampaikan Tribuners bahwa kedua event ini berlangsung di ujung ataupun di akhir tahun 2025, yang mana untuk Banda Heritage Festival bakal berlangsung di tanggal 26 November 2025 mendatang di Banda Neira. Kemudian untuk HUT Kota Masohi puncaknya akan dirayakan pada tanggal 3 November 2025 mendatang. Dan dapat kami informasikan Tribuners bahwa rangkaian HUT ke-68 tahun Kota Masohi ini diisi dengan sejumlah agenda, semisal keterlibatan masyarakat pada beberapa perlombaan, kemudian ada pula salah satu festival kebudayaan, dan pada festival ataupun Banda Heritage Festival yang bakal berlangsung di Banda Neira bakal diisi dengan rangkaian kegiatan yang mana difokuskan pada pengenalan budaya dari Kepulauan Banda Kabupaten Maluku Tengah. Dan Bupati Maluku Tengah Zulkarnain Awad Amir saat melaunching dua momentum tersebut, ia juga memberikan sambutannya, yang mana ia mengatakan bahwasanya momen launching HUT Kota Masohi yang dirangkaikan dengan kegiatan lainnya semisal kerja bakti massal, senam sehat, dan juga pencanangan Car Free Day yang dilaksanakan hari ini memang bertujuan untuk mengikatkan hubungan yang lebih dekat dengan masyarakat di Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah. Kemudian Bupati juga mengulas soal tema yang dicanangkan pada HUT ke-68 Kota Masohi yang mengangkat tema Masohi Berbudaya, Masohi Bersaudara, sementara untuk tema Banda Heritage Festival yang mana mengusung tema Nafas Budaya, Jejak Sejarah, dan Pesona Alam. Bupati mengulas soal kedua tema tersebut yang memang menandakan bahwa masyarakat Maluku Tengah mencintai budaya, di mana generasi yang tidak lupa akan sejarahnya. Kemudian dalam penyampaian sambutannya juga Bupati menyebut bahwa dua event besar ini bukan hanya sekedar pesta seni, lomba, ataupun hiburan, melainkan ini adalah panggilan bagi seluruh masyarakat Maluku Tengah dari Pulau Seram sampai Banda, dari Amahai sampai Tehoru Teluti, dan dari Lease Salakutu sampai ke Kecamatan Lehitu untuk bangkit bersama membangun kebanggaan di Maluku Tengah. Kemudian pada kesempatan yang sama, Bupati Maluku Tengah Zulkarnain Awad Amir juga menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 20 Maluku atas dukungan dan juga support serta kerjasama dalam pelaksanaan Banda Heritage Festival yang bakal berlangsung di tanggal 26 November di tahun depan. Kemudian Tribuners dapat kami sampaikan informasi tambahan setelah kami konfirmasi dengan Ketua Panitia Penyelenggara Banda Heritage Festival yang merupakan Kepala Dinas PUPR Maluku Tengah, Bapak Hasan Firdaus. Memang beliau menyampaikan soal kesiapan teknis di lapangan bahwa masyarakat khususnya untuk kegiatan Banda Heritage Festival, di mana masyarakat Banda Neira sudah cukup siap menyiapkan segala kebutuhan yang akan dibutuhkan selama event festival yang nanti akan digelar pada bulan November mendatang. Kemudian Pak Hasan Firdaus ataupun Ketua Panitia Penyelenggara juga menyampaikan bahwasanya Banda Heritage Festival juga kemungkinan akan dihadiri oleh sejumlah menteri yang langsung datang ke Pulau Banda di Kabupaten Maluku Tengah. Demikian laporan yang bisa saya laporkan dari Kota Masohi, Maluku Tengah. Kembali ke rekan Alinda di studio. Baik, terima kasih rekan Silmi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Festival Benteng Victoria memperingati ke-1 Hari Kebudayaan yang diselenggarakan oleh Balai Pelestarian Kebudayaan 20 Maluku berlangsung semarak. Dimulai dengan pertunjukan ukulele, berbagai tarian-tarian dari berbagai paguyuban dan sanggar di Kota Ambon. Ratusan warga memadati lapangan Merdeka Ambon pada Jumat 17 Oktober malam. Orang dewasa hingga anak-anak tak melewatkan acara yang dimeriahkan sejumlah artis tersebut. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh wartawan Tribun Ambon, rekan Novanda Halirat. Silakan laporannya.
Iya, terima kasih rekan Nurma di studio dan Tribuners melaporkan langsung dari Kota Ambon, Maluku. Memang benar dalam memperingati Festival Benteng Victoria ke satu Hari Kebudayaan diselenggarakan oleh Balai Pelestarian Kebudayaan BPK 20 Maluku, dipenuhi oleh ratusan warga Kota Ambon pada saat acara pembukaan. Acara pembukaan sebelumnya ditandai dengan pertunjukan ukulele dan juga tarian-tarian dari berbagai paguyuban dan sanggar di Kota Ambon. Untuk perayaan Festival Benteng Victoria ini dibuka langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto didampingi Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa, Wakil Gubernur Maluku Abdullah Fanat, Wali Kota Ambon Bodi Winwati Mena, Wakil Wali Kota Ambon Elito Isuta, Pangdam 15 Patimura, Perwakilan Kapolda Maluku, dan Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan 20 Maluku. Sebelumnya saat pagi Tribuners, sebelum dilakukan acara pembukaan pada malam harinya, ada beberapa agenda kegiatan yang sudah dicanangkan sebelumnya, yaitu ada pameran kebudayaan dari 15 daerah lintas di Indonesia, permainan tradisional rakyat, ada juga partisipasi 34 UMKM lokal, serta pergelaran budaya oleh 10 kelompok seni binaan BPK Wilayah 20, dan ada juga saat malamnya itu ada juga penampilan artis lokal dan nasional. Saat di wawancara Tribun Ambon, ia menyatakan antusiasnya dan semangatnya karena mengikuti pembukaan yang dimana ada juga artis yang menghibur para warga Kota Ambon. Apalagi dia juga menyebutkan bahwa ada kedatangan Wakil Menteri Dalam Negeri yang itu menandakan bahwa Ambon bukan saja sebagai kota musik tetapi juga menunjukkan kebudayaan dan sejarahnya. Apresiasi juga ia sampaikan kepada penyelenggara dengan harapan bahwa kegiatan kebudayaan ini dapat digelar secara rutin. Terlebih lagi untuk menonjolkan kebudayaan di Maluku sendiri, dari Maluku kepada seluruh Indonesia. Ya, demikian laporan yang saya sampaikan dari Ambon. Kembali ke studio. BMKG melalui Stasiun Geofisika kelas 1 Ambon menggelar kegiatan Sekolah Lapang Gempa Bumi dan Tsunami atau SLG tahun 2025 di salah satu hotel di Kota Namlea, Kabupaten Buru pada Sabtu 11 Oktober 2025. Kegiatan ini mengusung tema 10 tahun SLG membangun budaya sadar, siaga, dan selamat dalam menghadapi gempa bumi dan tsunami. Kepala Stasiun Geofisika kelas 1 Ambon sekaligus Ketua Panitia Jati Cipto Kuncoro menyampaikan bahwa kegiatan SLG ini menjadi bagian penting dan upaya pendidikan kebencanaan di daerah. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Tribun Ambon, Umi Dalila Termawut. Rekan Umi, silakan laporan Anda. Ya, terima kasih rekan Alinda dan selamat siang Tribuners. Dapat saya laporkan dari Kota Namlea, Kabupaten Buru, bahwa 10 tahun dekade Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika melalui Stasiun Geofisika kelas 1 Ambon menggelar kegiatan lapang sekolah gempa bumi dan tsunami tahun 2025 di Hotel Kainawa, Kota Namlea, Kabupaten Buru pada Sabtu 11 Oktober 2025. Dan dilakukan selama 1 hari full pada jam 10.00 hingga jam 3 waktu Indonesia Timur dengan mengusung tema 10 tahun sekolah lapang gempa bumi membangun budaya sadar, siaga, dan selamat dalam menghadapi gempa bumi dan tsunami. Nah, dalam kegiatan itu mereka mendapatkan materi berupa historis gempa bumi di Kepulauan Kabupaten Buru hingga Indonesia dan materi berupa menghadapi tsunami dan gempa bumi dan upaya-upaya sebelum terjadinya gempa bumi di Kabupaten Buru. Nah, para peserta juga melakukan simulasi gempa bumi dahsyat secara seksama dan
bekerja sama dengan baik dengan peran mereka masing-masing. Sebagai informasi, Tribuners diikuti oleh 50 peserta dari berbagai unsur, antara lain masyarakat, APBD, guru, Polsek Namlea, Korami 1506 Namlea, Dinas Diskom Info, Dinas Sosial Puskesmas, Posar ASDP, serta dari kalangan wartawan. Nah, mereka juga melakukan peran masing-masing dalam menghadapi gempa dan tsunami dahsyat dengan skenario yang dibuat oleh panitia dan peserta dengan perannya akan membuat respon dalam menghadapi bencana. Nah, pembukaan kegiatan ini juga dihadiri oleh Asisten 3 Pemerintahan Kabupaten Buru, DR Dr. Aman Bulton, anggota Komisi 5 DPR RI, Sahadia Uluputi, Kepala Stasiun Geofisika Kelas 1 Ambon, Jati Ciptro Kuncoro, serta Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buru, Iqbal Aziz. Nah, demikian yang dapat saya laporkan dari Namlea Kabupaten Buru. Kembali ke rekan Alinda. Kepolisian Resor Serabagian Timur atau Polres SBT menghentikan sementara waktu mengenai penanganan laporan pelaku kasus pencabulan terhadap 3 anggota korban, keluarga korban. Hal itu disampaikan Kabak Ops Polres SBT, Kompol Yamin Selayar di hadapan masa aksi yang menggelar unjuk rasa di depan Mapolres SBT pada Senin 13 Oktober 2025. Dalam pernyataannya, Yamin menjelaskan bahwa penghentian sementara proses hukum tersebut dilakukan atas arahan Kapolres SBT AKBP Al-Hajar sambil menunggu tahapan gelar perkara secara resmi. Langkah ini disebut bukan berarti pihak kepolisian menolak menindaklanjuti laporan, melainkan mengikuti prosedur hukum yang berlaku. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Tribun Ambon, Haliyudin Ulima. Rekan Haliyudin Ulima, silakan laporan Anda. Ya baik, terima kasih rekan Alinda dan Tribuners dimanapun Anda berada. Jurnalis Tribun Ambon Haliyudin Ulima melaporkan langsung dari Kota Bula, Kabupaten Seram bagian Timur bahwa memang Polres Seram bagian Timur telah memastikan penanganan kasus laporan balik yang dilakukan oleh korban pelaku pencabulan bakal dihentikan untuk sementara waktu. Kepolisian Resor Seram bagian Timur atau Polres SBT memastikan sementara waktu untuk menghentikan penanganan laporan balik yang dilayangkan oleh pelaku pencabulan terhadap 3 anggota korban. Hal itu disampaikan Kepala Bagian Ops Polres SBT Kompol Yamin Selayar di hadapan masa aksi saat menggelar unjuk rasa di depan Mapolres SBT pada Senin kemarin. Sejumlah masa aksi yang berasal dari mahasiswa LSM dan OKP di Kabupaten Seram bagian Timur itu menyoal adanya laporan pengaduan yang dilayangkan oleh pelaku pencabulan terhadap keluarga korban. Laporan tersebut menyeret 3 nama dari keluarga korban yang disebut melakukan tindakan kekerasan terhadap pelaku sendiri berinisial JU, 42 tahun. Ketiga keluarga korban yakni 2 diantaranya kakak korban berinisial TS dan ISS serta ibu korban sendiri yang berinisial SR. Pantauan kami di lokasi, masa aksi mulai melangsungkan aksinya sejak pukul 13.00 WIB kemarin di depan Polres SBT. Mereka menggunakan 1 unit mobil pickup yang dilengkapi dengan alat pengeras suara beserta atribut organisasi masing-masing. Masa aksi turut membawa sejumlah pamflet berisikan tuntutan mereka. Salah satunya bertuliskan suara hati korban. Salah satu orator bernama Zulkifli Sengan mengakui laporan yang dilayangkan pelaku terhadap keluarga korban dinilai cacat secara prosedur. Pasalnya tindakan yang dilakukan keluarga korban menurut pihaknya wajar dilakukan sebagai bentuk amarah. Atas hal itu masa aksi meminta agar laporan pengaduan yang dilayangkan oleh pelaku terhadap para keluarga korban segera dihentikan. Menanggapi hal itu, Kepala Bagian Ops Polres SBT Kompol Yamin Selayar bakal menghentikan proses hukum yang melibatkan keluarga korban. Yamin menjelaskan bahwa penghentian sementara proses hukum tersebut dilakukan sesuai arahan dari Kapolres SBT AKBP Al-Hajat sembari menunggu tahapan gelar perkara secara resmi. Ia menegaskan bahwa langkah tersebut bukan berarti pihak kepolisian menolak menindaklanjuti laporan mereka, melainkan mengikuti prosedur hukum yang berlaku agar keputusan yang diambil secara profesional dan sesuai aturan yang berlaku. Kompol Yamin juga menepis tudingan adanya konspirasi atau keberpihakan polisi terhadap pelaku. Ia menegaskan bahwa seluruh proses penanganan perkara dilakukan secara terbuka dan sesuai mekanisme. Demikian rekan Alinda yang dapat saya laporkan, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Haliyudin Ulima atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Untuk melengkapi keterangan kami, pemirsa, berikut wawancara bersama Kompol Yamin Selayar, Kabak Ops Polres SBT. Sementara sambil menunggu
Karena kita kalau menghentikan perkara ini laporan polisinya sudah ada, harus ada gelar, harus ada tahapan-tahapan yang kita laksanakan untuk kita pastikan laporan polisi ini dihentikan secara hukum. Itu butuh kehadiran Bapak Kapolres. Makanya penyampaian Pak Kapolres ke kami, karena beliau berpikir saya selaku koordinator pengamanan aksi, untuk disampaikan. Makanya tadi Bapak Kapolres bilang, tolong berikan saya ruang. Bapak PLH bilang berikan ruang, karena ya harus kita komunikasikan. Tetapi sampai dengan AKBP Al-Hajat selaku Kapolres definitif Seram Bagian Timur tiba di sini, tidak akan ada Sekolah Menengah Atas atau SMA Yayasan Persekolahan Kristen Protestan Maluku atau YPKPM Ambon merayakan hari ulang tahun ke-67 pada Selasa 14 Oktober 2025 malam. Acara ini mengusung tema berakar dalam iman, bertumbuh dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, berbuah dalam kolaborasi. Perayaan ini berlangsung khidmat di Gereja Joseph Kam, kawasan belakang Soya, Jalan Rijali, Kelurahan Karang Panjang, Sirimau, Kota Ambon. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Tribun Ambon, Novanda Halirat. Rekan Novanda, silakan laporan Anda. Ya, terima kasih rekan Alinda di studio. Ya, Tribun dari Ambon, Maluku, membenar dari Sekolah Yayasan Persekolahan Kristen Protestan Maluku atau YPKPN Ambon merayakan hari ulang tahun HUT yang ke-68 pada Selasa 14 Oktober 2025 kemarin malam. Acara ini diawali dengan seremoni, kemudian gelaran ibadah syukur, dan diakhiri dengan pemotongan kue ulang tahun, serta jabat tangan antara siswa dengan para guru. Acara ini turut dihadiri oleh siswa-siswi, orang tua, guru, pendeta, perwakilan Dinas Pendidikan Provinsi Maluku, hingga alumni. Kepala Sekolah SMA PKPM Ambon, Donald Wedias, dalam acara ini menerangkan bahwa tingkat prestasi akademik dan non-akademik yang diraih para siswi SMA PKPM Ambon sudah dari tingkat daerah hingga nasional. Selain prestasi akademik, para siswa-siswi juga berprestasi di bidang olahraga dan seni. Tak hanya itu, dia dengan bangga juga menerangkan bahwa ada siswa yang terpilih menjadi duta remaja tingkat Provinsi Maluku. Jelaskannya, untuk perolehan juara, siswa-siswi ini mendapat juara 2 Sekolah Siaga Kependudukan Paripurna, juara 2 Lomba Cerdas Cermat Battle Class Cinta Bangga Rupiah. Ada 16 orang siswa juga yang lolos Olimpiade tingkat provinsi dan 2 orang yang lolos OSN 2025. Dalam momen perayaan ini, Kepala Sekolah SMA YPKPM Ambon juga menyampaikan terima kasih dan apresiasinya kepada pemerintah daerah dalam mendukung program sekolah dan juga peningkatan mutu siswa lewat bantuan-bantuan disalurkan. Diketahui pemerintah daerah Provinsi Maluku telah menyalurkan 70 unit Chromebook kepada sekolah. Dalam acara seremonial ini, dirinya berharap kolaborasi yang telah terjalin dapat terjaga untuk terus mengembangkan sekolah dalam iman dan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kolaborasi antara sivitas sekolah sehingga sekolah dapat berkembang dan menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, demikian laporan yang saya sampaikan dari Ambon. Kembali ke studio. Terima kasih rekan Novanda Halirat atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan kerja ke Kota Ambon dengan menyempatkan diri menyambangi kawasan Pasar Mardika pada Selasa 14 Oktober 2025. Wapres Gibran tiba di Pasar Mardika sekitar pukul 17.28 WIB dan disambut hangat oleh ribuan warga serta pedagang yang berada di kawasan tersebut. Dalam kunjungan ini, tampak Gibran berjalan mengelilingi area pasar, mulai dari pedagang bahan dapur, sembako, hingga kawasan pasar ikan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Tribun Ambon, Maula Pelu. Rekan Maula Pelu, silakan laporan Anda. Ya baik, terima kasih rekan Alinda. Dapat saya laporkan dari Ambon bahwa Wakil Presiden
Presiden Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan kerja ke Kota Ambon dalam menyempatkan diri dan menyambangi kawasan Pasar Mardika pada Selasa 14 Oktober 2025. Wapres Gibran tiba di Pasar Mardika sekitar pukul 17.28 waktu Indonesia Timur dan disambut hangat oleh ribuan warga serta pedagang yang berada di kawasan tersebut. Dalam kunjungan tampak Gibran berjalan mengelilingi area pasar, mulai dari pedagang bahan dapur, sembako, makanan khas, hingga kawasan pasar ikan. Kunjungan tersebut, Wapres tidak hanya menyapa para pedagang, namun juga membeli sejumlah dagangan secara langsung yang disambut antusias pedagang. Namun kunjungan itu berlangsung singkat. Gibran meninggalkan lokasi sekitar pukul 18.47 waktu Indonesia Timur, tanpa memberikan keterangan resmi kepada awak media ataupun para pedagang secara keseluruhan terkait isu kunjungan atau agenda khusus itu. Diketahui Wapres Gibran tiba di Maluku pada siang hari itu dan tanggal yang sama dalam rangka kunjungan kerja. Sebelum ke Pasar Mardika, ia telah meninjau beberapa infrastruktur strategis di Maluku, seperti peninjauan progres pembangunan Bendungan Wayapo, salah satu proyek strategis nasional yang vital untuk irigasi di Kabupaten Buru. Juga BMPP Nusantara 1 di Desa Wai, Kabupaten Maluku Tengah. Terakhir kunjungan Wapres di Maluku pada Rabu 15 Oktober 2025 tepat di Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara. Diketahui kunjungan ke Maluku rata-rata berfokus pada peninjauan proyek strategis nasional atau PSN, ketahanan energi dan pasar rakyat. Dikabarkan kemarin telah berangkat dan menuju ke Maluku Utara. Terima kasih. Demikian laporan yang dapat saya sampaikan kembali ke rekan Alinda. Baik, terima kasih rekan Maula Pelu atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Bupati Maluku Tengah Zulkarnain Awad Amir melaunching HUT ke-68 Kota Masohi dan Benda Heritage Festival. Launching berlangsung di halaman kantor Dinas Perpustakaan Maluku Tengah, dihadiri oleh Forkopimda dan juga jajaran serta pimpinan OPD pada Jumat 17 Oktober 2025. Berbagai agenda juga dirangkaikan dalam momen launching HUT Kota Masohi, diantaranya kerja bakti massal, senam sehat, dan yang tak kalah penting, pencanangan Car Free Day di sepanjang Jalan Patimura setiap hari Minggu. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Tribun Ambon, Silmi Serati Swailo. Rekan Silmi, silakan laporan Anda. Baik, terima kasih rekan Alinda melaporkan langsung dari Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, bahwa memang benar pada hari ini Jumat 17 Oktober 2025 dilaksanakan agenda launching untuk dua momentum yang sangat istimewa di Kabupaten Maluku Tengah, yakni HUT ke-68 Kota Masohi dan juga launching Banda Heritage Festival. Dan dapat kami sampaikan Tribuners bahwa kedua event ini berlangsung di ujung ataupun di akhir tahun 2025, yang mana untuk Banda Heritage Festival bakal berlangsung di tanggal 26 November 2025 mendatang di Banda Neira. Kemudian untuk HUT Kota Masohi puncaknya akan dirayakan pada tanggal 3 November 2025 mendatang. Dan dapat kami informasikan Tribuners bahwa rangkaian HUT ke-68 tahun Kota Masohi ini diisi dengan sejumlah agenda, semisal keterlibatan masyarakat pada beberapa perlombaan, kemudian ada pula salah satu festival kebudayaan, dan pada festival ataupun Banda Heritage Festival yang bakal berlangsung di Banda Neira bakal diisi dengan rangkaian kegiatan yang mana difokuskan pada pengenalan budaya dari Kepulauan Banda Kabupaten Maluku Tengah. Dan Bupati Maluku Tengah Zulkarnain Awad Amir saat melaunching dua momentum tersebut, ia juga memberikan sambutannya, yang mana ia mengatakan bahwasanya momen launching HUT Kota Masohi yang dirangkaikan dengan kegiatan lainnya semisal kerja bakti massal, senam sehat, dan juga pencanangan Car Free Day yang dilaksanakan hari ini memang bertujuan untuk mengikatkan hubungan yang lebih dekat dengan masyarakat di Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah.
Kemudian Bupati juga mengulas soal tema yang dicanangkan pada HUT ke-68 Kota Masohi yang mengangkat tema Masohi Berbudaya, Masohi Bersaudara, sementara untuk tema Banda Heritage Festival yang mana mengusung tema Nafas Budaya, Jejak Sejarah, dan Pesona Alam. Bupati mengulas soal kedua tema tersebut yang memang menandakan bahwa masyarakat Maluku Tengah mencintai budaya di mana generasi yang tidak lupa akan sejarahnya. Kemudian dalam penyampaian sambutannya juga Bupati menyebut bahwa dua event besar ini bukan hanya sekedar pesta seni, lomba ataupun hiburan, melainkan ini adalah panggilan bagi seluruh masyarakat Maluku Tengah dari Pulau Seram sampai Banda, dari Amahai sampai Tehoru Teluti, dan dari Lease Salakutu sampai ke Kecamatan Lehitu untuk bangkit bersama membangun kebanggaan di Maluku Tengah. Kemudian pada kesempatan yang sama, Bupati Maluku Tengah Zulkarnain Awad Amir juga menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 20 Maluku atas dukungan dan juga support serta kerjasama dalam pelaksanaan Banda Heritage Festival yang bakal berlangsung di tanggal 26 November di tahun depan. Kemudian Tribuners dapat kami sampaikan informasi tambahan setelah kami konfirmasi dengan Ketua Panitia Penyelenggara Banda Heritage Festival yang merupakan Kepala Dinas PUPR Maluku Tengah, Bapak Hasan Firdaus. Memang beliau menyampaikan soal kesiapan teknis di lapangan bahwa masyarakat khususnya untuk kegiatan Banda Heritage Festival di mana masyarakat Banda Neira sudah cukup siap menyiapkan segala kebutuhan yang akan dibutuhkan selama event festival yang nanti akan digelar pada bulan November mendatang. Kemudian Pak Hasan Firdaus ataupun Ketua Panitia Penyelenggara juga menyampaikan bahwasanya Banda Heritage Festival juga kemungkinan akan dihadiri oleh sejumlah menteri yang langsung datang ke Pulau Banda di Kabupaten Maluku Tengah. Demikian laporan yang bisa saya laporkan dari Kota Masohi, Maluku Tengah. Kembali ke rekan Alinda di studio. Baik, terima kasih rekan Silmi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Festival Benteng Victoria memperingati ke-1 Hari Kebudayaan yang diselenggarakan oleh Balai Pelestarian Kebudayaan 20 Maluku berlangsung semarak. Dimulai dengan pertunjukan ukulele, berbagai tarian-tarian dari berbagai paguyuban dan sanggar di Kota Ambon. Ratusan warga memadati lapangan Merdeka Ambon pada Jumat 17 Oktober malam. Orang dewasa hingga anak-anak tak melewatkan acara yang dimeriahkan sejumlah artis tersebut. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh wartawan Tribun Ambon, rekan Novanda Halirat. Silakan laporannya. Ya, terima kasih rekan Nurma di studio dan Tribuners melaporkan langsung dari Kota Ambon, Maluku. Memang benar dalam memperingati Festival Benteng Victoria ke-1 Hari Kebudayaan diselenggarakan oleh Balai Pelestarian Kebudayaan BPK 20 Maluku, dipenuhi oleh ratusan warga Kota Ambon pada saat acara pembukaan. Acara pembukaan sebelumnya ditandai dengan pertunjukan ukulele dan juga tarian-tarian dari berbagai paguyuban dan sanggar di Kota Ambon. Untuk perayaan Festival Benteng Victoria ini dibuka langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto didampingi Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa, Wakil Gubernur Maluku Abdullah Fanat, Wali Kota Ambon Bodi Winwati Mena, Wakil Wali Kota Ambon Eli Toisuta, Pangdam 15 Patimura, Perwakilan Kapolda Maluku, dan Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan 20 Maluku. Sebelumnya saat pagi Tribuners, sebelum dilakukan acara pembukaan pada malam harinya, ada beberapa agenda kegiatan yang sudah dicanangkan sebelumnya, yaitu ada pameran kebudayaan dari 15 daerah lintas di Indonesia, permainan tradisional rakyat, ada juga partisipasi 34 UMKM lokal, serta pergelaran budaya oleh 10 kelompok seni binaan BPK Wilayah 20, dan ada juga saat malamnya itu ada juga penampilan artis lokal dan nasional. Saat di wawancara di Ambon, ia menyatakan antusiasnya dan semangatnya karena mengikuti pembukaan yang dimana ada juga artis yang menghibur para warga Kota Ambon.
Apalagi dia juga menyebutkan bahwa ada kedatangan Wakil Menteri Dalam Negeri yang itu menandakan bahwa Ambon bukan saja sebagai kota musik tetapi juga menunjukkan kebudayaan dan sejarahnya. Apresiasi juga ia sampaikan kepada penyelenggara dengan harapan bahwa kegiatan kebudayaan ini dapat digelar secara rutin. Terlebih lagi untuk menonjolkan kebudayaan di Maluku sendiri dari Maluku kepada seluruh Indonesia. Ya, demikian laporan yang saya sampaikan dari Ambon. Kembali ke studio. BMKG melalui Stasiun Geofisika kelas 1 Ambon menggelar kegiatan Sekolah Lapang Gempa Bumi dan Tsunami atau SLG tahun 2025 di salah satu hotel di Kota Namlea, Kabupaten Buru pada Sabtu 11 Oktober 2025. Kegiatan ini mengusung tema 10 tahun SLG membangun budaya sadar, siaga, dan selamat dalam menghadapi gempa bumi dan tsunami. Kepala Stasiun Geofisika kelas 1 Ambon sekaligus Ketua Panitia Jati Cipto Kuncoro menyampaikan bahwa kegiatan SLG ini menjadi bagian penting dan upaya pendidikan kebencanaan di daerah. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Tribun Ambon, Umi Dalila Termawut. Rekan Umi, silakan laporan Anda. Ya, terima kasih rekan Alinda dan selamat siang Tribuners. Dapat saya laporkan dari Kota Namlea, Kabupaten Buru, bahwa 10 tahun dekade Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika melalui Stasiun Geofisika kelas 1 Ambon menggelar kegiatan lapang sekolah gempa bumi dan tsunami tahun 2025 di Hotel Kainawa, Kota Namlea, Kabupaten Buru pada Sabtu 11 Oktober 2025. Dan dilakukan selama 1 hari full pada jam 10.00 hingga jam 3 waktu Indonesia Timur dengan mengusung tema 10 tahun sekolah lapang gempa bumi membangun budaya sadar, siaga, dan selamat dalam menghadapi gempa bumi dan tsunami. Nah, dalam kegiatan itu mereka mendapatkan materi berupa historis gempa bumi di Kepulauan Kabupaten Buru hingga Indonesia dan materi berupa menghadapi tsunami dan gempa bumi dan upaya-upaya sebelum terjadinya gempa bumi di Kabupaten Buru. Nah, para peserta juga melakukan simulasi gempa bumi dahsyat secara seksama dan bekerja sama dengan baik dengan peran mereka masing-masing. Sebagai informasi, Tribuners diikuti oleh 50 peserta dari berbagai unsur, antara lain masyarakat, APBD, guru, Polsek Namlea, Korami 1506 Namlea, Dinas Diskom Info, Dinas Sosial Puskesmas, Posar ASDP, serta dari kalangan wartawan. Nah, mereka juga melakukan peran masing-masing dalam menghadapi gempa dan tsunami dahsyat dengan skenario yang dibuat oleh panitia dan peserta dengan perannya akan membuat respon dalam menghadapi bencana. Nah, pembukaan kegiatan ini juga dihadiri oleh Asisten 3 Pemerintahan Kabupaten Buru, DR Dr. Aman Bulton, anggota Komisi 5 DPR RI, Sahadia Uluputi, Kepala Stasiun Geofisika kelas 1 Ambon, Jati Cipto Kuncoro, serta Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buru, Iqbal Aziz. Nah, demikian yang dapat saya laporkan dari Namlea, Kabupaten Buru. Kembali ke rekan Alinda. Kepolisian Resor Serabagian Timur atau Polres SBT menghentikan sementara waktu mengenai penanganan laporan pelaku kasus pencabulan terhadap 3 anggota korban, keluarga korban. Hal itu disampaikan Kabak Ops Polres SBT, Kompol Yamin Selayar di hadapan masa aksi yang menggelar unjuk rasa di depan Mapolres SBT pada Senin 13 Oktober 2025. Dalam pernyataannya, Yamin menjelaskan bahwa penghentian sementara proses hukum tersebut dilakukan atas arahan Kapolres SBT AKBP Al-Hajar sambil menunggu tahapan gelar perkara secara resmi. Langkah ini disebut bukan berarti pihak kepolisian menolak menindaklanjuti laporan, melainkan mengikuti prosedur hukum yang berlaku. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Tribun Ambon, Haliyudin Ulima. Rekan Haliyudin Ulima, silakan laporan Anda.
Ya baik, terima kasih rekan Alinda dan Tribuners dimanapun Anda berada. Jurnalis Tribun Ambon Haliudin Ulima melaporkan langsung dari Kota Bula, Kabupaten Seram bagian Timur bahwa memang Polres Seram bagian Timur telah memastikan penanganan kasus laporan balik yang dilakukan oleh korban pelaku pencabulan bakal dihentikan untuk sementara waktu. Kepolisian Resor Seram bagian Timur atau Polres SBT memastikan sementara waktu untuk menghentikan penanganan laporan balik yang dilayangkan oleh pelaku pencabulan terhadap 3 anggota korban. Hal itu disampaikan Kepala Bagian Ops Polres SBT Kompol Yamin Selayar di hadapan masa aksi saat menggelar unjuk rasa di depan Mapolres SBT pada Senin kemarin. Sejumlah masa aksi yang berasal dari mahasiswa LSM dan UKP di Kabupaten Seram bagian Timur itu menyoal adanya laporan pengaduan yang dilayangkan oleh pelaku pencabulan terhadap keluarga korban. Laporan tersebut menyeret 3 nama dari keluarga korban yang disebut melakukan tindakan kekerasan terhadap pelaku sendiri berinisial JU, 42 tahun. Ketiga keluarga korban yakni 2 diantaranya kakak korban berinisial TS dan ISS serta ibu korban sendiri yang berinisial SR. Pantauan kami di lokasi, masa aksi mulai melangsungkan aksinya sejak pukul 13.00 WIB kemarin di depan Polres SBT. Mereka menggunakan 1 unit mobil pickup yang dilengkapi dengan alat pengeras suara beserta atribut organisasi masing-masing. Masa aksi turut membawa sejumlah pamflet berisikan tuntutan mereka. Salah satunya bertuliskan suara hati korban. Salah satu orator bernama Zulkifli Sengan mengakui laporan yang dilayangkan pelaku terhadap keluarga korban dinilai cacat secara prosedur. Pasalnya tindakan yang dilakukan keluarga korban menurut pihaknya wajar dilakukan sebagai bentuk amarah. Atas hal itu, masa aksi meminta agar laporan pengaduan yang dilayangkan oleh pelaku terhadap para keluarga korban segera dihentikan. Menanggapi hal itu, Kepala Bagian Ops Polres SBT Kompol Yamin Selayar bakal menghentikan proses hukum yang melibatkan keluarga korban. Yamin menjelaskan bahwa penghentian sementara proses hukum tersebut dilakukan sesuai arahan dari Kapolres SBT AKBP Al-Hajat sembari menunggu tahapan gelar perkara secara resmi. Ia menegaskan bahwa langkah tersebut bukan berarti pihak kepolisian menolak menindaklanjuti laporan mereka, melainkan mengikuti prosedur hukum yang berlaku agar keputusan yang diambil secara profesional dan sesuai aturan yang berlaku. Kompol Yamin juga menipis tudingan adanya konspirasi atau keberpihakan polisi terhadap pelaku. Ia menegaskan bahwa seluruh proses penanganan perkara dilakukan secara terbuka dan sesuai mekanisme. Demikian rekan Alinda yang dapat saya laporkan, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Haliudin Ulima atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Untuk melengkapi keterangan kami, pemirsa, berikut wawancara bersama Kompol Yamin Selayar, Kabak Ops Polres SBT. Sementara sambil menunggu, karena kita kalau menghentikan perkara ini laporan polisinya sudah ada, harus ada gelar, harus ada tahapan-tahapan yang kita laksanakan untuk kita pastikan laporan polisi ini dihentikan secara hukum. Itu butuh kehadiran Bapak Kapolres. Makanya penyampaian Pak Kapolres ke kami, karena beliau berpikir saya selaku koordinator pengamanan aksi untuk disampaikan. Makanya tadi Bapak Kapolres bilang, tolong berikan saya ruang. Bapak PLH bilang berikan ruang, karena ya harus kita komunikasikan. Tetapi sampai dengan AKBP Al-Hajat selaku Kapolres definitif Seram bagian Timur tiba di sini, tidak akan ada Sekolah Menengah Atas atau SMA Yayasan Persekolahan Kristen Protestan Maluku atau YPKPM Ambon merayakan hari ulang tahun ke-67 pada Selasa 14 Oktober 2025 malam. Acara ini mengusung tema berakar dalam iman, bertumbuh dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, berbuah dalam kolaborasi. Perayaan ini berlangsung khidmat di Gereja Joseph Kam, kawasan belakang Soya, Jalan Rijali, Kelurahan Karang Panjang, Mau Kota Ambon. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Tribun Ambon, Novanda Halirat. Rekan Novanda, silakan laporan Anda. Ya, terima kasih rekan Alinda di studio. Ya, Tribun dari Ambon, Maluku, membenar dari Sekolah Yayasan Persekolahan Kristen Protestan Maluku atau YPKPN Ambon merayakan hari ulang tahun HUT yang ke-68 pada Selasa 14 Oktober 2025 kemarin malam. Acara ini diawali dengan seremoni, kemudian gelaran ibadah syukur, dan diakhiri dengan pemotongan kue ulang tahun, serta jabat tangan antara siswa dengan para guru.
Acara ini turut dihadiri oleh siswa-siswi, orang tua, guru, pendeta, perwakilan Dinas Pendidikan Provinsi Maluku, hingga alumni Kepala Sekolah SMA PKPM Ambon, Donald Wedias, dalam acara ini menerangkan bahwa tingkat prestasi akademik dan non-akademik yang diraih para siswi SMA PKPM Ambon sudah dari tingkat daerah hingga nasional. Selain prestasi akademik, para siswa-siswi juga berprestasi di bidang olahraga dan seni. Tak hanya itu, dia dengan bangga juga menerangkan bahwa ada siswa yang terpilih menjadi duta remaja tingkat Provinsi Maluku. Jelaskannya untuk perolehan juara, siswa-siswi ini mendapat juara 2 Sekolah Siaga Kependudukan Paripurna, juara 2 Lomba Cerdas Cermat Battle Class Cinta Bangga Rupiah. Ada 16 orang siswa juga yang lolos Olimpiade tingkat provinsi dan 2 orang yang lolos OSN 2025. Dalam momen perayaan ini, Kepala Sekolah SMA PKPM Ambon juga menyampaikan terima kasih dan apresiasinya kepada pemerintah daerah dalam mendukung program sekolah dan juga peningkatan mutu siswa lewat bantuan-bantuan yang disalurkan. Diketahui pemerintah daerah Provinsi Maluku telah menyalurkan 70 unit Chromebook kepada sekolah. Dalam acara seremonial ini, dirinya berharap kolaborasi yang telah terjalin dapat terjaga untuk terus mengembangkan sekolah dalam iman dan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kolaborasi antara sivitas sekolah sehingga sekolah dapat berkembang dan menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, demikian laporan yang saya sampaikan dari Ambon, kembali ke studio. Terima kasih rekan Novanda Halirat atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan kerja ke Kota Ambon dengan menyempatkan diri menyambangi kawasan Pasar Mardika pada Selasa 14 Oktober 2025. Wapres Gibran tiba di Pasar Mardika sekitar pukul 17.28 WIB dan disambut hangat oleh ribuan warga serta pedagang yang berada di kawasan tersebut. Dalam kunjungan ini, tampak Gibran berjalan mengelilingi area pasar, mulai dari pedagang bahan dapur, sembako, hingga kawasan pasar ikan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Tribun Ambon, Maula Pelu. Rekan Maula Pelu, silakan laporan Anda. Ya baik, terima kasih rekan Alinda. Dapat saya laporkan dari Ambon bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan kerja ke Kota Ambon dalam menyempatkan diri dan menyambangi kawasan Pasar Mardika pada Selasa 14 Oktober 2025. Wapres Gibran tiba di Pasar Mardika sekitar pukul 17.28 waktu Indonesia Timur dan disambut hangat oleh ribuan warga serta pedagang yang berada di kawasan tersebut. Dalam kunjungan tampak Gibran berjalan mengelilingi area pasar, mulai dari pedagang bahan dapur, sembako, makanan khas, hingga kawasan pasar ikan. Kunjungan tersebut, Wapres tidak hanya menyapa para pedagang, namun juga membeli sejumlah dagangan secara langsung yang disambut antusias pedagang. Namun kunjungan itu berlangsung singkat. Gibran meninggalkan lokasi sekitar pukul 18.47 waktu Indonesia Timur tanpa memberikan keterangan resmi kepada awak media ataupun para pedagang secara keseluruhan terkait isu kunjungan atau agenda khusus itu. Diketahui Wapres Gibran tiba di Maluku pada siang hari itu dan tanggal yang sama dalam rangka kunjungan kerja. Sebelum ke Pasar Mardika, ia telah meninjau beberapa infrastruktur strategis di Maluku, seperti peninjauan progres pembangunan Bendungan Wayapo, salah satu proyek strategis nasional yang vital untuk irigasi di Kabupaten Buru. Juga BMPP Nusantara 1 di Desa Wai, Kabupaten Maluku Tengah. Terakhir kunjungan Wapres di Maluku pada Rabu 15 Oktober 2025 tepat di Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara. Diketahui kunjungan ke Maluku rata-rata berfokus pada peninjauan proyek strategis nasional atau PSN, ketahanan energi dan pasar rakyat. Dikabarkan kemarin telah berangkat dan menuju ke Maluku Utara. Terima kasih. Demikian laporan yang dapat saya sampaikan kembali ke rekan Alinda.
Baik, terima kasih rekan Maula Pelu atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Bupati Maluku Tengah Zulkarnain Awad Amir melaunching HUT ke-68 Kota Masohi dan Benda Heritage Festival. Launching berlangsung di halaman kantor Dinas Perpustakaan Maluku Tengah, dihadiri oleh Forkopimda dan juga jajaran serta pimpinan OPD pada Jumat 17 Oktober 2025. Berbagai agenda juga dirangkaikan dalam momen launching HUT Kota Masohi, diantaranya kerja bakti massal, senam sehat, dan yang tak kalah penting, pencanangan Car Free Day di sepanjang Jalan Patimura setiap hari Minggu. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Tribun Ambon, Silmi Serati Swailo. Rekan Silmi, silakan laporan Anda. Baik, terima kasih rekan Alinda melaporkan langsung dari Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, bahwa memang benar pada hari ini Jumat 17 Oktober 2025 dilaksanakan agenda launching untuk dua momentum yang sangat istimewa di Kabupaten Maluku Tengah, yakni HUT ke-68 Kota Masohi dan juga launching Banda Heritage Festival. Dan dapat kami sampaikan Tribuners bahwa kedua event ini berlangsung di ujung ataupun di akhir tahun 2025, yang mana untuk Banda Heritage Festival bakal berlangsung di tanggal 26 November 2025 mendatang di Banda Neira. Kemudian untuk HUT Kota Masohi puncaknya akan dirayakan pada tanggal 3 November 2025 mendatang. Dan dapat kami informasikan Tribuners bahwa rangkaian HUT ke-68 tahun Kota Masohi ini diisi dengan sejumlah agenda, semisal keterlibatan masyarakat pada beberapa perlombaan, kemudian ada pula salah satu festival kebudayaan, dan pada festival ataupun Banda Heritage Festival yang bakal berlangsung di Banda Neira bakal diisi dengan rangkaian kegiatan yang mana difokuskan pada pengenalan budaya dari Kepulauan Banda Kabupaten Maluku Tengah. Dan Bupati Maluku Tengah Zulkarnain Awad Amir saat melaunching dua momentum tersebut, ia juga memberikan sambutannya, yang mana ia mengatakan bahwasanya momen launching HUT Kota Masohi yang dirangkaikan dengan kegiatan lainnya semisal kerja bakti massal, senam sehat, dan juga pencanangan Car Free Day yang dilaksanakan hari ini memang bertujuan untuk mengikatkan hubungan yang lebih dekat dengan masyarakat di Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah. Kemudian Bupati juga mengulas soal tema yang dicanangkan pada HUT ke-68 Kota Masohi yang mengangkat tema Masohi berbudaya, Masohi bersaudara, sementara untuk tema Banda Heritage Festival yang mana mengusung tema nafas budaya, jejak sejarah, dan pesona alam. Bupati mengulas soal kedua tema tersebut yang memang menandakan bahwa masyarakat Maluku Tengah mencintai budaya, di mana generasi yang tidak lupa akan sejarahnya. Kemudian dalam penyampaian sambutannya juga Bupati menyebut bahwa dua event besar ini bukan hanya sekedar pesta seni, lomba, ataupun hiburan, melainkan ini adalah panggilan bagi seluruh masyarakat Maluku Tengah dari Pulau Seram sampai Banda, dari Amahai sampai Tehoru Teluti, dan dari Lease Salakutu sampai ke Kecamatan Lehitu untuk bangkit bersama membangun kebanggaan di Maluku Tengah. Kemudian pada kesempatan yang sama, Bupati Maluku Tengah Zulkarnain Awad Amir juga menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 20 Maluku atas dukungan dan juga support serta kerjasama dalam pelaksanaan Banda Heritage Festival yang bakal berlangsung di tanggal 26 November di tahun depan. Kemudian Tribuners dapat kami sampaikan informasi tambahan setelah kami konfirmasi dengan Ketua Panitia Penyelenggara Banda Heritage Festival yang merupakan Kepala Dinas PUPR Maluku Tengah, Bapak Hasan Firdaus. Memang beliau menyampaikan soal kesiapan teknis di lapangan bahwa masyarakat khususnya untuk kegiatan Banda Heritage Festival, di mana masyarakat Banda Neira sudah cukup siap menyiapkan segala kebutuhan yang akan dibutuhkan selama event festival yang nanti akan digelar pada bulan November mendatang. Kemudian Pak Hasan Firdaus ataupun Ketua Panitia Penyelenggara juga menyampaikan bahwasanya Banda Heritage Festival juga
kemungkinan akan dihadiri oleh sejumlah menteri yang langsung datang ke Pulau Banda di Kabupaten Maluku Tengah. Demikian laporan yang bisa saya laporkan dari Kota Masohi, Maluku Tengah. Kembali ke rekan Alinda di studio. Baik, terima kasih rekan Silmi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Festival Benteng Victoria memperingati ke-1 Hari Kebudayaan yang diselenggarakan oleh Balai Pelestarian Kebudayaan 20 Maluku berlangsung semarak. Dimulai dengan pertunjukan ukulele, berbagai tarian-tarian dari berbagai paguyuban dan sanggar di Kota Ambon. Ratusan warga memadati lapangan Merdeka Ambon pada Jumat 17 Oktober malam. Orang dewasa hingga anak-anak tak melewatkan acara yang dimeriahkan sejumlah artis tersebut. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh wartawan Tribun Ambon, rekan Novanda Halirat. Silakan laporannya. Ya, terima kasih rekan Nurma di studio dan Tribuners melaporkan langsung dari Kota Ambon, Maluku. Memang benar dalam memperingati Festival Benteng Victoria ke-1 Hari Kebudayaan diselenggarakan oleh Balai Pelestarian Kebudayaan BPK 20 Maluku, dipenuhi oleh ratusan warga Kota Ambon pada saat acara pembukaan. Acara pembukaan sebelumnya ditandai dengan pertunjukan ukulele dan juga tarian-tarian dari berbagai paguyuban dan sanggar di Kota Ambon. Untuk perayaan Festival Benteng Victoria ini dibuka langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto didampingi Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa, Wakil Gubernur Maluku Abdullah Fanat, Wali Kota Ambon Bodi Winwati Mena, Wakil Wali Kota Ambon Elito Isuta, Pangdam 15 Patimura, Perwakilan Kapolda Maluku, dan Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan 20 Maluku. Sebelumnya saat pagi Tribuners, sebelum dilakukan acara pembukaan pada malam harinya, ada beberapa agenda kegiatan yang sudah dicanangkan sebelumnya, yaitu ada pameran kebudayaan dari 15 daerah lintas di Indonesia, permainan tradisional rakyat, ada juga partisipasi 34 UMKM lokal, serta pergelaran budaya oleh 10 kelompok seni binaan BPK Wilayah 20, dan ada juga saat malamnya itu ada juga penampilan artis lokal dan nasional. Saat di wawancara Tribun Ambon, ia menyatakan antusiasnya dan semangatnya karena mengikuti pembukaan yang dimana ada juga artis yang menghibur para warga Kota Ambon. Apalagi dia juga menyebutkan bahwa ada kedatangan Wakil Menteri Dalam Negeri yang itu menandakan bahwa Ambon bukan saja sebagai kota musik tetapi juga menunjukkan kebudayaan dan sejarahnya. Apresiasi juga ia sampaikan kepada penyelenggara dengan harapan bahwa kegiatan kebudayaan ini dapat digelar secara rutin. Terlebih lagi untuk menonjolkan kebudayaan di Maluku sendiri. Dari Maluku kepada seluruh Indonesia. Ya, demikian laporan yang saya sampaikan dari Ambon. Kembali ke studio. BMKG melalui Stasiun Geofisika kelas 1 Ambon menggelar kegiatan Sekolah Lapang Gempa Bumi dan Tsunami atau SLG tahun 2025 di salah satu hotel di Kota Namlea, Kabupaten Buru pada Sabtu 11 Oktober 2025. Kegiatan ini mengusung tema 10 tahun SLG membangun budaya sadar, siaga, dan selamat dalam menghadapi gempa bumi dan tsunami. Kepala Stasiun Geofisika kelas 1 Ambon sekaligus Ketua Panitia Jati Cipto Kuncoro menyampaikan bahwa kegiatan SLG ini menjadi bagian penting dan upaya pendidikan kebencanaan di daerah. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Tribun Ambon, Umi Dalila Termawut. Rekan Umi, silakan laporan Anda. Ya, terima kasih rekan Alinda dan selamat siang Tribuners. Dapat saya laporkan dari Kota Namlea, Kabupaten Buru, bahwa 10 tahun dekade Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika melalui Stasiun Geofisika kelas 1 Ambon menggelar kegiatan lapang sekolah gempa bumi dan tsunami tahun
2025 di Hotel Kainawa, Kota Namlia, Kabupaten Buru pada Sabtu 11 Oktober 2025 dan dilakukan selama 1 hari full pada jam 10.00 hingga jam 3 waktu Indonesia Timur dengan mengusung tema 10 tahun sekolah lapang gempa bumi, membangun budaya sadar, siaga, dan selamat dalam menghadapi gempa bumi dan tsunami. Nah, dalam kegiatan itu mereka mendapatkan materi berupa historis gempa bumi di Kepulauan Kabupaten Buru hingga Indonesia dan materi berupa menghadapi tsunami dan gempa bumi dan upaya-upaya sebelum terjadinya gempa bumi di Kabupaten Buru. Nah, para peserta juga melakukan simulasi gempa bumi dahsyat secara seksama dan bekerja sama dengan baik dengan peran mereka masing-masing. Sebagai informasi, Tribunnews diikuti oleh 50 peserta dari berbagai unsur, antara lain masyarakat, APBD, guru, Polsek Namlea, Korami 1506 Namlea, Dinas Diskom Info, Dinas Sosial Puskesmas, Posar ASDP, serta dari kalangan wartawan. Nah, mereka juga melakukan peran masing-masing dalam menghadapi gempa dan tsunami dahsyat dengan skenario yang dibuat oleh panitia dan peserta dengan perannya akan membuat respon dalam menghadapi bencana. Nah, pembukaan kegiatan ini juga dihadiri oleh Asisten 3 Pemerintahan Kabupaten Buru, DR Dr. Aman Bulton, anggota Komisi 5 DPR RI, Sahadia Uluputi, Kepala Stasiun Geofisika Kelas 1 Ambon, Jati Ciptro Kuncoro, serta Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buru, Iqbal Aziz. Nah, demikian yang dapat saya laporkan dari Namlea Kabupaten Buru. Kembali ke rekan Alinda. Kepolisian Resor Serabagian Timur atau Polres SBT menghentikan sementara waktu mengenai penanganan laporan pelaku kasus pencabulan terhadap 3 anggota korban, keluarga korban. Hal itu disampaikan Kabak Ops Polres SBT, Kompol Yamin Selayar di hadapan masa aksi yang menggelar unjuk rasa di depan Mapolres SBT pada Senin 13 Oktober 2025. Dalam pernyataannya, Yamin menjelaskan bahwa penghentian sementara proses hukum tersebut dilakukan atas arahan Kapolres SBT AKBP Al-Hajar sambil menunggu tahapan gelar perkara secara resmi. Langkah ini disebut bukan berarti pihak kepolisian menolak menindaklanjuti laporan, melainkan mengikuti prosedur hukum yang berlaku. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Tribun Ambon, Haliyudin Ulima. Rekan Haliyudin Ulima, silakan laporan Anda. Ya baik, terima kasih rekan Alinda dan Tribuners dimanapun Anda berada. Jurnalis Tribun Ambon Haliyudin Ulima melaporkan langsung dari Kota Bula, Kabupaten Seram bagian Timur bahwa memang Polres Seram bagian Timur telah memastikan penanganan kasus laporan balik yang dilakukan oleh korban pelaku pencabulan bakal dihentikan untuk sementara waktu. Kepolisian Resor Seram bagian Timur atau Polres SBT memastikan sementara waktu untuk menghentikan penanganan laporan balik yang dilayangkan oleh pelaku pencabulan terhadap 3 anggota korban. Hal itu disampaikan Kepala Bagian Ops Polres SBT Kompol Yamin Selayar di hadapan masa aksi saat menggelar unjuk rasa di depan Mapolres SBT pada Senin kemarin. Sejumlah masa aksi yang berasal dari mahasiswa LSM dan OKP di Kabupaten Seram bagian Timur itu menyoal adanya laporan pengaduan yang dilayangkan oleh pelaku pencabulan terhadap keluarga korban. Laporan tersebut menyeret 3 nama dari keluarga korban yang disebut melakukan tindakan kekerasan terhadap pelaku sendiri berinisial JU, 42 tahun. Ketiga keluarga korban yakni 2 diantaranya kakak korban berinisial TS dan ISS serta ibu korban sendiri yang berinisial SR. Pantauan kami di lokasi masa aksi mulai melangsungkan aksinya sejak pukul 13.00 WIB kemarin di depan Polres SBT. Mereka menggunakan 1 unit mobil pickup yang dilengkapi dengan alat pengeras suara beserta atribut organisasi masing-masing. Masa aksi turut membawa sejumlah pamflet berisikan tuntutan mereka. Salah satunya bertuliskan suara hati korban. Salah satu orator bernama Zulkifli Sengan mengakui laporan yang dilayangkan pelaku terhadap keluarga korban dinilai cacat secara prosedur. Pasalnya tindakan yang dilakukan keluarga korban menurut pihaknya wajar dilakukan sebagai bentuk amarah. Atas hal itu masa aksi meminta agar laporan pengaduan yang dilayangkan oleh pelaku terhadap para keluarga korban segera dihentikan. Menanggapi hal itu, Kepala Bagian Ops Polres SBT Kompol Yamin Selayar bakal menghentikan proses hukum yang melibatkan keluarga korban.
Yamin menjelaskan bahwa penghentian sementara proses hukum tersebut dilakukan sesuai arahan dari Kapolres SBT AKBP Al-Hajat sembari menunggu tahapan gelar perkara secara resmi. Ia menegaskan bahwa langkah tersebut bukan berarti pihak kepolisian menolak menindaklanjuti laporan mereka, melainkan mengikuti prosedur hukum yang berlaku agar keputusan yang diambil secara profesional dan sesuai aturan yang berlaku. Kompol Yamin juga menipis tudingan adanya konspirasi atau keberpihakan polisi terhadap pelaku. Ia menegaskan bahwa seluruh proses penanganan perkara dilakukan secara terbuka dan sesuai mekanisme. Demikian rekan Alinda yang dapat saya laporkan kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Haliudin Ulima atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Untuk melengkapi keterangan kami, pemirsa, berikut wawancara bersama Kompol Yamin Selayar, Kabak Ops Polres SBT. Sementara sambil menunggu, karena kita kalau menghentikan perkara ini laporan polisinya sudah ada, harus ada gelar, harus ada tahapan-tahapan yang kita laksanakan untuk kita pastikan laporan polisi ini dihentikan secara hukum. Itu butuh kehadiran Bapak Kapolres. Makanya penyampaian Pak Kapolres ke kami, karena beliau berpikir saya selaku koordinator pengamanan aksi untuk disampaikan. Makanya tadi Bapak Kapolres bilang, tolong berikan saya ruang. Bapak PLH bilang berikan ruang, karena ya harus kita komunikasikan. Tetapi sampai dengan AKBP Al-Hajat selaku Kapolres definitif Seram Bagian Timur tiba di sini, tidak akan ada Sekolah Menengah Atas atau SMA Yayasan Persekolahan Kristen Protestan Maluku atau YPKPM Ambon merayakan hari ulang tahun ke-67 pada Selasa 14 Oktober 2025 malam. Acara ini mengusung tema berakar dalam iman, bertumbuh dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, berbuah dalam kolaborasi. Perayaan ini berlangsung khidmat di Gereja Joseph Kam, kawasan belakang Soya, Jalan Rijali, Kelurahan Karang Panjang, Sirimau, Kota Ambon. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Tribun Ambon, Novanda Halirat. Rekan Novanda, silakan laporan Anda. Ya, terima kasih rekan Alinda di studio. Ya, Tribun dari Ambon, Maluku, memang benar dari Sekolah Yayasan Persekolahan Kristen Protestan Maluku atau YPKPN Ambon merayakan hari ulang tahun HUT yang ke-68 pada Selasa 14 Oktober 2025 kemarin malam. Acara ini diawali dengan seremoni, kemudian gelaran ibadah syukur, dan diakhiri dengan pemotongan kue ulang tahun, serta jabat tangan antara siswa dengan para guru. Acara ini turut dihadiri oleh siswa-siswi, orang tua, guru, pendeta, perwakilan Dinas Pendidikan Provinsi Maluku, hingga alumni. Kepala Sekolah SMA PKPM Ambon, Donald Wedias, dalam acara ini menerangkan bahwa tingkat prestasi akademik dan non-akademik yang diraih para siswi SMA PKPM Ambon sudah dari tingkat daerah hingga nasional. Selain prestasi akademik, para siswa-siswi juga berprestasi di bidang olahraga dan seni. Tak hanya itu, dia dengan bangga juga menerangkan bahwa ada siswa yang terpilih menjadi duta remaja tingkat Provinsi Maluku. Jelaskannya untuk perolehan juara, siswa-siswi ini mendapat juara 2 Sekolah Siaga Kependudukan Paripurna, juara 2 Lomba Cerdas Cermat Battle Class Cinta Bangga Rupiah. Ada 16 orang siswa juga yang lolos Olimpiade tingkat provinsi dan 2 orang yang lolos OSN 2025. Dalam momen perayaan ini, Kepala Sekolah SMA YPKPM Ambon juga menyampaikan terima kasih dan apresiasinya kepada pemerintah daerah dalam mendukung program sekolah dan juga peningkatan mutu siswa lewat bantuan-bantuan disalurkan. Diketahui pemerintah daerah Provinsi Maluku telah menyalurkan 70 unit Chromebook kepada sekolah. Dalam acara seremonial ini, dirinya berharap kolaborasi yang telah terjalin dapat terjaga untuk terus mengembangkan sekolah dalam iman dan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kolaborasi antara sivitas sekolah sehingga sekolah dapat berkembang dan menjadi berkat bagi banyak orang.
Ya, dan laporan yang saya sampaikan dari Ambon kembali ke studio. Terima kasih rekan Novanda Halirat atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan kerja ke Kota Ambon dengan menyempatkan diri menyambangi kawasan Pasar Mardika pada Selasa 14 Oktober 2025. Wapres Gibran tiba di Pasar Mardika sekitar pukul 17.28 WIB dan disambut hangat oleh ribuan warga serta pedagang yang berada di kawasan tersebut. Dalam kunjungan ini, tampak Gibran berjalan mengelilingi area pasar, mulai dari pedagang bahan dapur, sembako, hingga kawasan pasar ikan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Tribun Ambon, Maula Pelu. Rekan Maula Pelu, silakan laporan Anda. Ya baik, terima kasih rekan Alinda. Dapat saya laporkan dari Ambon bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan kerja ke Kota Ambon dalam menyempatkan diri dan menyambangi kawasan Pasar Mardika pada Selasa 14 Oktober 2025. Wapres Gibran tiba di Pasar Mardika sekitar pukul 17.28 waktu Indonesia Timur dan disambut hangat oleh ribuan warga serta pedagang yang berada di kawasan tersebut. Dalam kunjungan tampak Gibran berjalan mengelilingi area pasar, mulai dari pedagang bahan dapur, sembako, makanan khas, hingga kawasan pasar ikan. Kunjungan tersebut Wapres tidak hanya menyapa para pedagang, namun juga membeli sejumlah dagangan secara langsung yang disambut antusias pedagang. Namun kunjungan itu berlangsung singkat. Gibran meninggalkan lokasi sekitar pukul 18.47 waktu Indonesia Timur tanpa memberikan keterangan resmi kepada awak media ataupun para pedagang secara keseluruhan terkait isu kunjungan atau agenda khusus itu. Diketahui Wapres Gibran tiba di Maluku pada siang hari itu dan tanggal yang sama dalam rangka kunjungan kerja. Sebelum ke Pasar Mardika, ia telah meninjau beberapa infrastruktur strategis di Maluku, seperti peninjauan progres pembangunan Bendungan Wayapo, salah satu proyek strategis nasional yang vital untuk irigasi di Kabupaten Buru. Juga BMPP Nusantara 1 di Desa Wai, Kabupaten Maluku Tengah. Terakhir kunjungan Wapres di Maluku pada Rabu 15 Oktober 2025 tepat di Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara. Diketahui kunjungan ke Maluku rata-rata berfokus pada peninjauan proyek strategis nasional atau PSN, ketahanan energi dan pasar rakyat. Dikabarkan kemarin telah berangkat dan menuju ke Maluku Utara. Terima kasih. Demikian laporan yang dapat saya sampaikan kembali ke rekan Alinda. Baik, terima kasih rekan Maula Pelu atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Bupati Maluku Tengah, Zulkarnain Awad Amir, melaunching HUT ke-68 Kota Masohi dan Benda Heritage Festival. Launching berlangsung di halaman Kantor Dinas Perpustakaan Maluku Tengah, dihadiri oleh Forkopimda dan juga jajaran serta pimpinan OPD pada Jumat 17 Oktober 2025. Berbagai agenda juga dirangkaikan dalam momen launching HUT Kota Masohi, diantaranya kerja bakti massal, senam sehat, dan yang tak kalah pencanangan Car Free Day di sepanjang Jalan Patimura setiap hari Minggu. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Tribun Ambon, Silmi Serati Swailo. Rekan Silmi, silakan laporan Anda. Baik, terima kasih rekan Alinda melaporkan langsung dari Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, bahwa memang benar pada hari ini Jumat 17 Oktober 2025 dilaksanakan agenda launching untuk dua momentum yang sangat istimewa di Kabupaten Maluku Tengah, yakni HUT ke-68 Kota Masohi dan juga launching Banda Heritage Festival. Dan dapat kami sampaikan Tribuners bahwa kedua event ini berlangsung di ujung ataupun di akhir tahun 2025, yang mana untuk Banda Heritage Festival bakal berlangsung di tanggal 26 November 2025 mendatang di Banda Neira. Kemudian untuk HUT Kota Masohi puncaknya akan dirayakan pada tanggal 3 November 2025 mendatang. Dan dapat kami informasikan Tribuners bahwa rangkaian HUT ke-68 tahun Kota Masohi ini diisi dengan sejumlah agenda, semisal keterlibatan masyarakat pada beberapa perlombaan, kemudian ada pula salah satu festival kebudayaan, dan pada
festival ataupun Banda Heritage Festival yang bakal berlangsung di Banda Neira bakal diisi dengan rangkaian kegiatan yang mana difokuskan pada pengenalan budaya dari Kepulauan Banda Kabupaten Maluku Tengah, dan Bupati Maluku Tengah Zulkarnain Awad Amir saat melaunching dua momentum tersebut, ia juga memberikan sambutannya yang mana ia mengatakan bahwasanya momen launching HUT Kota Masohi yang dirangkaikan dengan kegiatan lainnya semisal kerja bakti masal, senam sehat, dan juga pencanangan Car Free Day yang dilaksanakan hari ini memang bertujuan untuk mengikatkan hubungan yang lebih dekat dengan masyarakat di Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah. Kemudian Bupati juga mengulas soal tema yang dicanangkan pada HUT ke-68 Kota Masohi yang mengangkat tema Masohi Berbudaya, Masohi Bersaudara, sementara untuk tema Banda Heritage Festival yang mana mengusung tema Nafas Budaya, Jejak Sejarah, dan Pesona Alam. Bupati mengulas soal kedua tema tersebut yang memang menandakan bahwa masyarakat Maluku Tengah mencintai budaya, di mana generasi yang tidak lupa akan sejarahnya. Kemudian dalam penyampaian sambutannya juga Bupati menyebut bahwa dua event besar ini bukan hanya sekedar pesta seni, lomba, ataupun hiburan, melainkan ini adalah panggilan bagi seluruh masyarakat Maluku Tengah dari Pulau Seram sampai Banda, dari Amahai sampai Tehoru Teluti, dan dari Lease Salakutu sampai ke Kecamatan Lehitu untuk bangkit bersama membangun kebanggaan di Maluku Tengah. Kemudian pada kesempatan yang sama, Bupati Maluku Tengah Zulkarnain Awad Amir juga menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 20 Maluku atas dukungan dan juga support serta kerjasama dalam pelaksanaan Banda Heritage Festival yang bakal berlangsung di tanggal 26 November di tahun depan. Kemudian Tribun sampaikan informasi bahan setelah konfirmasi dengan Ketua Panitia Penyelenggara Banda Heritage Festival yang merupakan Kepala Dinas PUPR Maluku Tengah, Bapak Hasan Firdaus. Memang beliau menyampaikan soal kesiapan teknis di lapangan bahwa masyarakat khususnya untuk kegiatan Banda Heritage Festival, Banda Neira sudah cukup siap menyiapkan segala kebutuhan yang akan dibutuhkan selama event festival yang nanti akan digelar pada bulan November mendatang. Kemudian Pak Hasan Firdaus ataupun Ketua Panitia Penyelenggara juga menyampaikan bahwasanya Banda Heritage Festival juga kemungkinan akan dihadiri oleh sejumlah menteri yang langsung datang ke Pulau Banda di Kabupaten Maluku Tengah. Demikian laporan yang bisa saya laporkan dari Kota Masohi, Maluku Tengah. Kembali ke rekan Alinda di studio. Baik, terima kasih rekan Silmi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Festival Benteng Victoria memperingati ke-1 Hari Kebudayaan yang diselenggarakan oleh Balai Pelestarian Kebudayaan 20 Maluku berlangsung semarak. Dimulai dengan pertunjukan ukulele, berbagai tarian-tarian dari berbagai paguyuban dan sanggar di Kota Ambon. Ratusan warga memadati lapangan Merdeka Ambon pada Jumat 17 Oktober malam. Orang dewasa hingga anak-anak tak melewatkan acara yang dimeriahkan sejumlah artis tersebut. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh wartawan Tribun Ambon, rekan Novanda Halirat. Silakan laporannya. Ya, terima kasih rekan Nurma di studio dan Tribuners melaporkan langsung dari Kota Ambon, Maluku. Memang benar dalam memperingati Festival Benteng Victoria ke-1 Hari Kebudayaan diselenggarakan oleh Balai Pelestarian Kebudayaan BPK 20 Maluku, dipenuhi oleh ratusan warga Kota Ambon pada saat acara pembukaan. Acara pembukaan sebelumnya ditandai dengan pertunjukan ukulele dan juga tarian-tarian dari berbagai paguyuban dan sanggar di Kota Ambon. Untuk tarian Festival Benteng Victoria ini dibuka langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto didampingi Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa, Wakil Gubernur Maluku Abdullah Fanat, Wali Kota Ambon Bodi Winwati Mena, Wakil Wali Kota Ambon Eli Toisuta, Pangdam 15 Patimura, Perwakilan Kapolda Maluku, dan Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan 20 Maluku.
Sebelumnya saat pagi Tribuners, sebelum dilakukan acara pembukaan pada malam harinya, ada beberapa agenda kegiatan yang sudah dicanangkan sebelumnya, yaitu ada pameran kebudayaan dari 15 daerah lintas di Indonesia, permainan tradisional rakyat, ada juga partisipasi 34 UMKM lokal, serta pergelaran budaya oleh 10 kelompok seni binaan BPK Wilayah 20, dan ada juga saat malamnya itu ada juga penampilan artis lokal dan nasional. Saat diwawancara Tribun Ambon, ia menyatakan antusiasnya dan semangatnya karena mengikuti pembukaan yang dimana ada juga artis yang menghibur para warga Kota Ambon. Apalagi dia juga menyebutkan bahwa ada kedatangan Wakil Menteri Dalam Negeri yang itu menandakan bahwa Ambon bukan saja sebagai kota musik tetapi juga menunjukkan kebudayaan dan sejarahnya. Apresiasi juga ia sampaikan kepada penyelenggara dengan harapan bahwa kegiatan kebudayaan ini dapat digelar secara rutin. Terlebih lagi untuk menonjolkan kebudayaan di Maluku sendiri, dari Maluku kepada seluruh Indonesia. Ya, demikian laporan yang saya sampaikan dari Ambon. Kembali ke studio. BMKG melalui Stasiun Geofisika kelas 1 Ambon menggelar kegiatan sekolah lapang gempa bumi dan tsunami atau SLG tahun 2025 di salah satu hotel di Kota Namlea, Kabupaten Buru pada Sabtu 11 Oktober 2025. Kegiatan ini mengusung tema 10 tahun SLG membangun budaya sadar, siaga, dan selamat dalam menghadapi gempa bumi dan tsunami. Kepala Stasiun Geofisika kelas 1 Ambon sekaligus Ketua Panitia Jati Cipto Kuncoro menyampaikan bahwa kegiatan SLG ini menjadi bagian penting dan upaya pendidikan kebencanaan di daerah. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Tribun Ambon, Umi Dalila Termawut. Rekan Umi, silakan laporan Anda. Ya, terima kasih rekan Alinda dan selamat siang Tribuners. Dapat saya laporkan dari Kota Namlea, Kabupaten Buru, bahwa 10 tahun dekade Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika melalui Stasiun Geofisika kelas 1 Ambon menggelar kegiatan lapang sekolah gempa bumi dan tsunami tahun 2025 di Hotel Kainawa, Kota Namlea, Kabupaten Buru pada Sabtu 11 Oktober 2025. Dan dilakukan selama 1 hari full pada jam 10.00 hingga jam 3 waktu Indonesia Timur dengan mengusung tema 10 tahun sekolah lapang gempa bumi membangun budaya sadar, siaga, dan selamat dalam menghadapi gempa bumi dan tsunami. Nah, dalam kegiatan itu mereka mendapatkan materi berupa historis gempa bumi di Kepulauan Kabupaten Buru hingga Indonesia dan materi berupa menghadapi tsunami dan gempa bumi dan upaya-upaya sebelum terjadinya gempa bumi di Kabupaten Buru. Nah, para peserta juga melakukan simulasi gempa bumi dahsyat secara seksama dan bekerja sama dengan baik dengan peran mereka masing-masing. Sebagai informasi, Tribuners diikuti oleh 50 peserta dari berbagai unsur, antara lain masyarakat, APBD, guru, Polsek Namlea, Korami 1506 Namlea, Dinas Diskom Info, Dinas Sosial Puskesmas, Posar ASDP, serta dari kalangan wartawan. Nah, mereka juga melakukan peran masing-masing dalam menghadapi gempa dan tsunami dahsyat dengan skenario yang dibuat oleh panitia dan peserta dengan perannya akan membuat respon dalam menghadapi bencana. Nah, pembukaan kegiatan ini juga dihadiri oleh Asisten 3 Pemerintahan Kabupaten Buru, DR Dr. Aman Bulton, anggota Komisi 5 DPR RI, Sahadia Uluputi, Kepala Stasiun Geofisika kelas 1 Ambon, Jati Cipto Kuncoro, serta Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buru, Iqbal Aziz. Nah, demikian yang dapat saya laporkan dari Namlea, Kabupaten Buru. Kembali ke rekan Alinda.
Kepolisian Resor Serabagian Timur atau Polres SBT menghentikan sementara waktu mengenai penanganan laporan pelaku kasus pencabulan terhadap 3 anggota korban, keluarga korban. Hal itu disampaikan Kabak Ops Polres SBT, Kompol Yamin Selayar di hadapan masa aksi yang menggelar unjuk rasa di depan Mapolres SBT pada Senin 13 Oktober 2025. Dalam pernyataannya, Yamin menjelaskan bahwa penghentian sementara proses hukum tersebut dilakukan atas arahan Kapolres SBT AKBP Al-Hajar sambil menunggu perkara secara resmi. Langkah ini disebutkan berarti pihak kepolisian menolak menindaklanjuti laporan, melainkan mengikuti prosedur hukum yang berlaku. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Tribun Ambon, Haliyudin Ulima. Rekan Haliyudin Ulima, silakan laporan Anda. Ya, terima kasih rekan Alinda dan Tribuners dimanapun Anda berada. Jurnalis Tribun Ambon Haliyudin Ulima melaporkan langsung dari Kota Bula, Kabupaten Seram bagian Timur bahwa memang Polres Seram bagian Timur telah memastikan penanganan kasus laporan balik yang dilakukan oleh korban pelaku pencabulan bakal dihentikan untuk sementara waktu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.